Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sesemuanya, anak-anak Mama. Terima kasih selalu setia mendampingi Mama Ira di Ira Maya Sofaril. Daily vlognya Mama Ira setiap hari Senin sampai hari Jumat. Asik, mudah-mudahan kita bisa tambah ilmu ya, ilmu yang baik. Bukan ilmu yang jelek. Mau jadi pinter, mau semakin cerdas, ayo dengerin daily vlognya Mama Ira. Sekalian kita bisa ketawa-ketawa sama Mama, ya kan? Saya juga mau bilang terima kasih buat semua sahabat-sahabat setia yang selalu nonton Ira Maya Sofaril. Terima kasih ya dari seluruh dunia. Alhamdulillah, setia banget sih. Yang baru bergabung terima kasih. Jangan lupa subscribe. Sekarang di subscribe. Oke, mari kita ngobrol sekarang. Terima kasih yang sudah subscribe. Kita akan membahas orang yang sering flexing. Orang yang sering flexing ini, menurut Bapak, Ibu, Sis, anak-anak Mama, apakah hidupnya semewah, semewah apa yang dia tontonkan kepada kita? Jawabannya belum tentu. Ada yang bahagia betulan, ada juga yang cuma kebahagiaan semu. Apa sih tanda-tandanya? Yang pertama, selalu memburu validasi dari orang lain. Ya, dia tuh pengen banget kelihatan, menyatakan kepada semua orang, lihat nih, gue mampu nih, lihat nih, gue punya gitu. Ya nggak sih? Ya kan? Nah, biasanya orang-orang yang kayak gini nih hanya ingin mendapatkan perhatian dari banyak orang gitu. Jadi kalau ada di media sosial biasanya berharap banyak likes, ada komentar ya. Dia ingin sekali orang menilai dari performance-nya dia. Bagaimana dia looks-nya, bagaimana semua orang akan tahu bahwa dia punya sesuatu yang lebih daripada orang lain ya. Oke. Tanda yang lain adalah sering membesar-besarkan cerita, melebih-lebihkan cerita, hiperbola gitu. Ini menunjukkan rasa ketidakpercayaan dirinya. Ya, dia tidak jujur kepada dirinya dan kepada banyak orang gitu. Ya, dia create story yang betul-betul membuat kita tuh kayaknya entah itu tujuannya adalah kagum kepada dia atau bingung ya atas perilakunya dia dengan gayanya dia. Oke. Berikutnya lagi, tidak bisa lihat orang lain happy. Nah, ini tanda-tanda orang yang sering flexing tapi hatinya tidak bahagia. Dia paling gak suka kalau lihat orang lain happy. Ya, apapun caranya, pokoknya dia ngerasa bahwa dia yang paling happy, bahwa dia tidak boleh kurang dari orang lain, bahwa dia adalah lebih baik daripada orang lain, dia lebih punya daripada orang lain. Kasian ya, sedih gak sih kalau punya teman modelnya kayak gini ya? Terus dia juga suka membanding-bandingkan diri dia dengan orang lain. Kalau dia sih begitu, aku juga bisa, aku juga punya. Dia ini, aku juga bisa, kayak gitu-gitu. Ya, tapi dengan segala gayanya dia gitu, gayanya dia yang head to toe tuh membuat kita merasa tercengang. Tercengang ya kagum, nggak apa-apa dong kalau orang punya prestasi terus dia punya sesuatu. It is different. Tapi kalau dia udah flexing, dia sebetulnya tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan selain hartanya atau kekayaannya atau performance-nya dia gitu. Itu yang sedih. Udah gitu dia suka compare dirinya dia dengan orang lain. Jangan, orang lain adalah orang lain, diri kita adalah diri kita. Kelebihan kekurangan kita adalah diri kita. Gitu ya. Ini tipenya orang-orang yang seperti itu, hatinya kosong, hampa ya. Kalaupun dia berkompetisi, pasti berkompetisinya tidak dengan cara yang sehat gitu. Ada aja caranya dia menjatuhkan orang lain. Oke, berikutnya pamer pada hal-hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Pamer pada hal-hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Nggak mau kelihatan susah aja, ya nggak? Jadi dia berusaha untuk menunjukkan kepada setiap orang itu bahwa gue punya, gue mampu untuk beli gitu. Tapi nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Numpuk aja semua harta kekayaannya dia, harta bendanya gitu. Tapi nggak
nggak bisa dimanfaatkan secara maksimal gitu. Ya, dia beli aja dengan cara tidak berpikir gitu. Apakah bermanfaat pada diriku atau bermanfaat bagi banyak orang di sekeliling dia gitu ya. Jadi memang orang-orangnya yang pamer aja gitu, yang exhibit yang emang show off to the people aja gitu, bahwa dia punya segalanya dan mampu beli segalanya gitu. Ini kan salah satu pelariannya dia untuk melampiaskan rasa kekosongan jiwanya dengan cara apa? Ya mencari perhatian dengan orang lain. Kepada siapa lagi dia bisa melakukan itu? Karena tipe orang yang tapi nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Numpuk aja semua harta kekayaannya dia, harta bendanya gitu. Tapi nggak bisa dimanfaatkan secara maksimal gitu. Ya, dia beli aja dengan cara tidak berpikir gitu. Apakah bermanfaat pada diriku atau bermanfaat bagi banyak orang di sekeliling dia gitu ya. Jadi memang orang-orangnya yang pamer aja gitu, yang exhibit yang emang show off to the people aja gitu, bahwa dia punya segalanya dan mampu beli segalanya gitu. Ini kan salah satu pelariannya dia untuk melampiaskan rasa kekosongan jiwanya dengan cara apa? Ya mencari perhatian dengan orang lain. Kepada siapa lagi dia bisa melakukan itu? Karena tipe orang yang sering flexing waktu itu pernah dibahas kan, ya mereka tuh tidak punya tantangan dalam hidupnya, merasa bahwa dirinya segala sesuatunya itu bisa benchmarknya, komparasinya hanya kepada titik tolaknya itu hanya kepada uang, hanya kepada harta, ya. Oke. Ini egonya luar biasa nih. Senangnya euforia pasti orangnya, ya. Berikutnya tidak mampu berhenti membuktikan diri, ya. Oh, kalau dia bisa, gue juga bisa kok dengan cara gue gitu. Terus nanti ya coba gue kasih tahu malu misalnya gitu kan kalau orang ngomong. Atau lu lihat nih gue punya mobil baru nih, nggak cuma lu doang yang punya gitu. Ini bahasa sehari-hari ya, maaf dengan bahasa saya. Ini gue juga bisa kok gitu, membuktikan bahwa nggak cuma lu doang yang punya gitu. Terus dia show off lagi ke orang. Aduh, bahagianya tuh dibuktikan dengan cara seperti itu gitu. Padahal nggak penting kan. Bahagia itu kan dari kita, dari hati kita. Ya nggak sih? Ya. Jadi apapun, hal sekecil apapun, kalau kita bisa merasakan kebahagiaan, jangan salah. Dari mana sih tolak ukur kebahagiaan seseorang? Sekarang saya mau tanya. Ya, bahagia kita itu apa yang kita rasakan. Kita bisa menyenangkan hati orang, kita bisa senyum dan membahagiakan orang lain aja sudah seharusnya membuat kita bahagia. Ya, apalagi dengan perilaku, dengan perkataan, perbuatan yang menyenangkan hati orang lain. Itu sudah membuat kita bahagia. Tidak perlu dengan pamer segala macam ini itu gitu. Untuk apa? Wasting our time, ya. Wasting juga dari ilmu yang kita dapat. Misalnya dia sekolah tinggi, sekolah yang mengajari dia tentang bagaimana etiket, bagaimana berbicara, bagaimana berpikir, ya kan? Harusnya kan diasah gitu. Sayang ilmunya. Ya. Jadi betul-betul top deh orang model kayak gini. Ketujuh adalah merasa kosong di tengah keramaian. Sering banget. Beberapa teman juga gitu. Kayaknya gue bisa nih pergi ke sana gitu. Gue mampu. Gue mau melakukan apapun bisa. Nggak pakai mikir. Orang model kayak gini udah gak pakai mikir. Karena dia selalu benchmarknya ke materi. Gitu. Padahal tuh di tengah orang lagi seru, lagi merasakan warm, kebersamaan satu dengan yang lain, itu timbul yang namanya fake, kepalsuan gitu. Oh iya kok, iya benar juga, oh aku juga pernah kok gini, oh I'm happy right now, bla 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 gitu. Padahal kita tahu hatinya dia tuh enggak seperti itu. Nih, sedih gitu, merasa sepi di tengah keramaian, luar biasa. Ya, dia hanya fokus kepada hal-hal yang eksternalnya aja, luarnya aja. Di dalamnya, mentalnya dia tuh sangat rapuh sebetul-betul dia. Sedih banget memiliki teman atau saudara atau apalah kita bilang, komunitas di sekeliling kita yang menunjukkan banyak sekali kualitas orang seperti ini gitu ya. Kebahagiaan semata atau semu itu
Misalnya sebetulnya kita tahu dia tuh tidak happy karena background keluarganya, kehidupan dirinya sendiri gitu kan, ketidakberdayaan dia untuk memberikan pembuktian tentang prestasi atau apalah ya. Modelnya kayak gitu, sedih sih ya. Fokus aja. Jadi kita fokus kepada segala sesuatunya yang kita butuhkan, tidak perlu memaksakan diri, tidak perlu flexing, nggak harus gitu. Orang sekarang makin pinter kok. Orang yang flexing malah kadang-kadang maaf ngomong dengan segala hormat. Kita malah ngelihatnya, lebay ya, kalau kata anak sekarang tuh, kalau orang-orang bilang, ih lebay sih gitu, nggak usah lah lebay-lebay, biasa aja. Duit juga nggak ngomong. Ketawa pasti. Ya kan, kalau duit tuh ngomong, duit saya ada, ya lain lagi urusannya gitu. Duit itu nggak ngomong, jadi nggak usah memaksakan diri ya. Ya, be fokus kepada hal-hal yang penting dalam hidup, yang tidak penting skip. Stop flexing, nggak penting juga untuk mencari perhatian atau validasi dari banyak orang, karena sebetulnya kita punya apa yang kita rasa sebetulnya tidak bermanfaat, ya. Belum aja kita explore, coba kita explore apa yang menjadi kemampuan kita, skill kita. Nah, itu boleh dibanggain. Setuju kan, Bapak Ibu, Sis, anak-anak Mama? Oke, good. Mari kita ambil yang baik, kita buang yang jeleknya. Oke, kecuali kalau prestasi, saya tunggu flexing kalian. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Anak-anak Mama sudah nonton Irama Yasofaril. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Irama Yasofaril, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.